Bercerita. 99 pas lulus SMA. Sebelum lulus SMA kok tidak salah. Sebelum lulus SMA, sebelum lulus SMP. Sebelum lulus SMP. Oh, dari SD. Awal SMP. Akhir SMP kelas 3. Hotdog terbentuk itu pokoknya 99 2000. Iya, di tahun 99 2000. Pertama itu karena kakakku dulu itu main juga di band festival. Akhirnya saya tarik buat main band grunge, terus ada teman juga satu angkatan Dayat itu juga masuk. Dari situ terus masuk ke ada satu pemain drum pertamanya Hotdog itu. Dia itu kayak top model begitulah untuk ukuran di Palu. Masih SMP dia di situ. Dari situlah mulai ikut festival-festival yang dibuat pagelaran-pagelaran kecil begitu di sini. Kalau dulu sebutnya pagelaran. Jadi dulu itu sudah ada yang suka sama band grunge di angkatan 96 kayaknya 97. Si siapa? Rasputin, si Ibeng itu juga, itu dulu mereka itu bawa grunge juga. Anak-anak Perumnas sebagian, tapi karena thrash metal di sana lebih mendominan, akhirnya mereka larinya ke thrash metal. Nah, terus ada juga yang anak-anak yang cuman suka, penyuka musik grunge itu. Kalau saya pribadi itu dibawa dari kakakku waktu dia sekolah SMA di Bontang, Kalimantan. Nah, begitu dia pulang Palu, dulunya kita kan dengarnya itu Bumerang, Jamrut, Slang pasti. Nah, akhirnya dia yang bawa masuk itu ada band Nirvana, itu belum tahu kalau itu grunge. Seperti itu. Jadi kenalnya itu dari situ. Berarti influencer berat memang langsung Nirvana. Langsung Nirvana. Kalau saya tidak salah ingat ya, itu antara dua. Itu main di Taman Gor, tidak tahu acara apa. Saya lupa juga nama acaranya. Sama di pensinya SMA 1. Kalau saya tidak salah ingat, antara dua itu. Dulu Hotdog langsung bawa lagu sendiri? Belum. Hotdog itu masih bawa lagu Nirvana terus. Mungkin di 2 tahun kita cover lagu Tumbuh-Tumbuh Belanga. Terus cover 1 tahun kayaknya. 2 tahun di 2021. Tumbuh-Tumbuh Belanga sama lagu Paraden itu buat lagu mainan-mainan anak kecil itu. Jadi pas pegelaran itu lagu dibongkar. Dibongkar. Mungkin di cover dibongkar. Dibongkar. Kita sempat rekaman live recording di tempatnya siapa namanya? Mus, kalau saya tidak salah ya, 2001, 2002, 2003, antara 3 tahun itu kayaknya. Tapi live recordingnya drum apa adanya juga. Drum apa adanya, gitar juga apa adanya, pokoknya semuanya apa adanya. Itu pun kita pisah-pisah ruangan. Saya di teras, terus Endik. Tapi di live recording itu yang sudah beda personil. Gitaris di situ Endik gitaris, terus Rio Oscar yang drum di ruangan sebelah, di kamar sebelah. Saya di teras. Endik situ di depan operator. Dulu kita cover pertama itu 2 lagu dulu. Paraden 3 lagu. Paraden, Tumbuh-Tumbuh Belanga, Pacarku Superhero. 3 lagu 2002 kita rekam lagi 2 lagu. 6794 sama Selepas Kontrol. Ini kalau saya tidak salah ingat tahun-tahunnya ini. Itu. Dulu satu shift itu 5 jam 150.000.
Serius? Iya, 150. Tapi apa adanya, hasilnya juga apa adanya. Hasilnya padanya juga. Kalau pacarku superhero itu, dulu itu berharap dapat pacar yang hiperseks. Oh, iya. Dulu, karena masih SMA. Berharap itu dapat pacar yang hiperseks. Nah, terus kalau saxophone itu dari teman-teman yang kumpul sama kita. Kalau cerita yang sama itu juga sama. Cerita dari yang teman-teman yang kumpul sama kita. Karena dulu itu di cerita yang sama itu hampir semua kita itu makan koplo. Hampir semua dulu. Koplo cap tikus. Bagus ya punya mix kan. Kalau saxophone itu karena tidak, karena dulu ada cewek satu namanya itu Maria Tobe. Tapi itu Maria Tobe tidak tahu dia fiktif atau tidak. Maria Tobe itu ada, cuman tidak dari semua yang kita kumpul itu pergi mau ketemu sama dia, tidak pernah ada yang mau ketemu dia. Ya tidak pernah dia itu mau ketemu yang mau sama kalian-kalian ini. Iya. Jadinya ya sudah itu kau dapat dibuatkan lagu. Jadi hampir semua lagunya Hot Dog and Blue itu lagu dari teman-teman semua. Kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya kita itu. Tidak, kalau itu sudah sama-sama itu. Sama Rizky buat bagian lagunya itu sama-sama Rizky. Sama-sama Begeng. Karena kita sudah dapat guide dulu, langsung masuk studio. Jadi ekspektasi yang tadinya harusnya drumnya begini. Karena egoisnya kita sebelumnya cuman satu orang yang buat lagu, begitu masuk studio, karena pemain drum juga beda maunya seperti apa, gitarisnya juga, si Rizky juga beda, si Ayu juga beda maunya seperti apa. Jadi begitu masuk studio, jadi beda lagu itu. Karena yang tadinya beatnya drum itu harusnya kencang, jadi slow. Tapi tidak masalah sebenarnya, karena sama-sama kita produksinya. Ada dan tiada. Kalau masih ada ini sekarang, formasi keberapa? Saya hitung dulu ya. Dari awal, Kosareka kamu, habis itu ada ending di dalam. Sebenarnya berapa formasinya? 4 saja kayaknya. Karena dulu Begeng itu di bass. Terus dia lari ke drum. Ganti sama Anda. Ya Anda itu sebenarnya cuma bantu. Oh, cuma bantu. Anda itu cuma bantu. Jadi memang selama ini kursi bass di Hot itu Sebelum Ayu. kosong sulit. Kosong memang, karena itu tak ganti-ganti. Karena kita teman-teman minum di situ, di Maesa situ. Ya jadi, kau pengen bahas dulu. Kau pengen dulu ini. Jadi buku bagi-bagi begitu. Tidak ada kamu, latihan pun juga. Ya, begitu sudah toh. Berproses, kita kan juga berproses di Palu ini. Begitu yang lain-lain sudah pergi ke sana lah, terus mereka balik kemari, tak upgrade juga apa-apa sekarang. Kalau dulu, susah kalau dulu. Apalagi di tahun 99, harus naik taksi lagi di studio, naik angkot itu. Mau lipat. Iya, belum lagi buku bayar. Buku bayar itu, belakang bayar. Apaan soal habis orang di belakang. Semua lari. Ya, dulu itu, jadi kita di Maesa ini kan kalau saya sendiri pribadi dibawa dari kakakku toh. Nah, ternyata ada beberapa yang suka Nirvana juga di bagian
Tombolo Tutu Talise. Terus di Karampes itu juga ada. Nah akhirnya ketemu lah ini kita. Ketemu karena mau buat komunitas Grand Society. Ketemu toh? Ada semua motornya itu. Ada semua. Nah, yang bikin masalah di situ, karena dulu itu kita mau total. Pokoknya Grand, total kita Grand sini. Jadi total jadi anak Grand, jadi gembel nih, dulu. Karena ya ada beberapa aliran kayak anak punk dulu kan masih ada dulu di sini. Street punk masih banyak. Pop punk itu ya akhir-akhir yang baru keluar kan. Punk rock itu banyak juga dulu. Makanya itu kenapa ada festival underground itu. Nah terus ketemulah ini, dibuatlah kayak satu meeting begitu, atau meeting besar. Tapi tiba-tiba pembicaraan itu beda sudah. Kita ini mau bicarakan band, mau bicarakan referensi influence band apa, kau dengar apa, karena dulu masih terbatas kan, harus beli kaset dulu. Siapa tahu bisa buku nego-nego, buku tukar-tukar kaset, bisa sama-sama dengar. Nah akhirnya kita yang berpikiran seperti itu mundur dari situ, mundur dari yang Grand Society ini, karena sudah tidak bukan anak Grand sini. Ini aneh yang bikin event ini, begitu. Menggunakan momen buat event. Tapi tidak bisa disalahkan juga orang bikin event Grand Society itu besar memang. Dan orang bisa tahu itu Grand Society seperti apa. Sampai yang di depan Taman Gor itu semua sudah pakai dasar semua sudah. Menjadi Kurt Cobain semua sudah. Di 2002, 2003 itu sudah mayoritas kita. Karena itu anak grunge itu banyak sekali. Entah dia mengerti atau tidaknya itu musik grunge itu, yang penting saya pakai daster, sebab pirang. Karena banyak jadi Kurt Cobain. Itu Kurt Cobain di jalan itu tambur. Sekarang ini skenanya, fenomenanya sampai sekarang nih. Semua two-step, headbang apa belum tentu mengerti kan. Kalau grunge itu kan crazy dance dulu. Namanya. Hah? Itu sudah kan. Gue lihat anak grunge yang dulu itu yang gila-gila di depan itu begitu sudah. Mabuk begitu sudah dia. Tapi dari dorang itu grunge itu besar. Grunge besar di Palu itu gara-gara dorang itu awalnya. Tapi ada beberapa yang tidak ini toh. Tidak, ya cuma ikut-ikutan begitu saja. Itu yang saya bilang itu sewaktu kita pindah dari tidak mau ikut gabung sama siapa, sama dengan yang di Tombolo Tutu. Jadi orang itu update masalah musikalitasnya band apa. Jadi sudah tidak menyukai Nirvana tapi sudah menyukai, sudah ada Bush di situ, ada Screaming Trees yang kita dengar, ada Madhani, ada Sonic Youth, ada Soundgarden, banyak lah. Nah sedangkan yang di Tombolo Tutu itu kebanyakan itu Nirvana terus. Di switch, Nirvana slang. Tidak ada sentimen seperti itu. Karena dulu itu ada Palu Underground itu. Ada Palu Underground itu yang kita dikumpul semua, skena ini dikumpul semua. Jadi satu mulai dari punknya, grunge, thrash metal, ada greencore, death metal, semuanya dikumpul di situ, dibuatkan event itu. Jadi tidak ada yang mau baku panang-panang enteng, tidak ada. Baku hargai semuanya. Karena baku tambah-tambah minum. Sebenarnya kalau saya berpikir gigs itu lingkupnya lebih kecil antara skena saja toh. Tapi kalau pagelaran itu dulu bisa kau bayangkan itu satu Taman Gor itu full sampai di luar. Sampai di luar pagar itu. Dulu. Karena di situ yang dibuat mati anak-anak skena dulu itu, jadi yang dia buat mati itu sebenarnya salah ini. Yang dia buat mati itu yang buat acara festival terus mereka buat ini HTM. Nah, dibuat matilah ini yang di Gedung Ornaga ini festival ini sama pagelaran ini.
Jadi ada berapa band sampai 30. Pernah saya main sampai 62 band. Terus saking matinya karena yang main ini kan yang glam rock itu toh, yang ikut festival di progresif. Nah, dibuat matilah mereka ini. Akhirnya orang lebih tertarik dan sponsornya lebih tertarik di pagelaran. Makanya itu kenapa bisa sampai membludak begitu dia punya itu penontonnya sama anak skenanya. Kalau kita main DJ boleh, bisa itu. Tak kumpul itu. Sekarang kan jarang sudah ada band sekarang kan? Jarang sekali tuh main DJ semua orang. Kalau saya tidak terlalu suka saya lagu ini Hotdog. Kenapa? Karena saya malu sendiri dengar suaraku biasanya. Masa? Iya. Jadi kayak saya, apa ini? Sekarang terlalu banyak dikejar, mau kasih bagus akhirnya jelek juga itu lagu. Jadi bikin saja. Tidak usah dipikirkan mau bagus atau tidak. Iya, karena kita melabeli sendiri biar orang tahu. Karena kita ini sudah berinteraksi sama yang anak grunge yang di Jawa. Sudah tukar-tukar, ya seperti itulah. Kita ikut di Total Feedback untuk nasionalnya. Kita tahu juga anak Jakarta kayaknya yang buat di Total Feedback. Sedangkan mereka tidak. Jadi kita tidak mau ada di situ. Tidak mau tergabung di situ, di Grand Society itu. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, tetap juga kita sering juga main minum di situ. 2013-14. Itu inisiatifnya siapa dulu itu aku bikin album kompilasi? Yon, almarhum Yon. Kayaknya. Kemudian band-band yang tergabung di Paliot Grunge itu, band-band tergabung yang ada di kompilasi pada saat itu band-band yang memang sama kalian di Maesa? Tidak, itu band-band beda kan. Jadi ada akhirnya setelah grunge ini sudah turun, terus tiba-tiba ada anak-anak baru yang suka main grunge lagi, dengar Nirvana. Tapi itu saja, mereka cuma dengarnya cuma Nirvana itu. Nah akhirnya Yon ini kumpul lah mereka ini, hubungi mereka semuanya. Terus bagaimana kalau kita buat satu kompilasi, begitu. Akhirnya sudah jadi tuh kompilasi Paliot Grunge. Tujuannya bikin kompilasi itu apa? Cari muka. Apa lagi? Iya tahu. Itu di gedung olahraga itu. Fenomena itu ada di gedung olahraga. Karena ketika kau baku salah atau buku apa, Hatta juri dikejar pisau. Baku tikam ada memang. Banyak kali itu kalau di gedung olahraga. Banyak kali itu kejar-kejar pisau. Karena dulu kan masih baku-baku apa namanya? Baku kubu-kubu. Tapi bukan antara anak band dan anak band. Tapi antara kelurahan. Tuh anak Dotscan, Nero. Banyak seperti begitu dulu. Berarti di tiap kelurahan ada musisi. Ada. Nah ini kan baru dulu itu kan yang cuman baku senggol baku apa itu saja yang sudah iya telas ketungkau di luar. Tidak memang rumah kalian di dalam. Ya ada beberapa buku-buku hantam di dalam. Sedikit-sedikit. Di luar venue, di halaman. Oh itu aku panggil anggota itu. Ada kayaknya karena anak-anak sekarang suka main band, mungkin pas pulang dari ini dari sana. Mungkin karena masih mau juga sama band, masih mau sekali sama band. Kedepannya Rizky Tora akan terlibat dalam proyek-proyeknya atau gimana? Mungkin. Kita belum tahu juga tuh. Kita tidak tahu ini sekarang dia sudah jadi ustadz ini. Mungkin di Sultan Expo. Iya. Sama saya dengar ada showcase kata? Ada. Iya.
showcase sama mau rilis 2 lagu lagi ya. Jangan begitu, Bos. Jangan dipaksa begitu, ai. Jangan dulu. Ku mabuk sendiri, gelisah di sini.